Ikut bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Ruli Al-Fatir dari kelas C223, program studi S1 Informatika. Nomor induk mahasiswa saya 20123075. Oke, di sini saya akan memaparkan materi ya. Pemaparan materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester saya dari mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh dosen pengampu itu Bu Ismaya Dewi Priani SHMHA. Baik, kita lanjut saja ke pembahasannya ya. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama, jelaskan menurut saudara apa yang dimaksud dengan wawasan nasional dan apa yang akan terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nasional. Untuk soal nomor 2 bisa kalian lihat sendiri ya, bisa kalian baca juga. Namun di sini saya akan sedikit membantu untuk membacakannya ya. Nomor kedua itu ada ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Berdasarkan hal tersebut ya, di sini harus menjelaskan apa yang dimaksud ketahanan nasional. Sebentar. Sebagai konsepsi dan sebagai suatu strategi. Yang kedua ada jelaskan yang dimaksud dengan bela negara. Sini bisa kalian baca sendiri lah ya. Lanjut ke pembahasannya itu. Nah, jawaban saya di sini wawasan nasional itu. Apa sih wawasan nasional itu? Wawasan nasional adalah pandangan atau pemahaman suatu bangsa tentang dirinya dan lingkungan untuk mencapai tujuan nasional, menjaga identitas, kedaulatan, serta persatuan bangsa. Ini mencakup nilai-nilai dasar yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, terus bagaimana jika suatu negara tidak memiliki wawasan nasional? Baik, yang pertama di sini ada disintegrasi wilayah. Mohon maaf dalam pengucapannya ya. Disintegrasi wilayah itu apa sih? Nah, itu adalah munculnya gerakan separatisme dan potensi pecahnya wilayah. Yang kedua ada kelemahan dalam menghadapi ancaman. Nah, jika Indonesia tidak memiliki wawasan nasional, maka akan adanya kelemahan dalam menghadapi ancaman. Ketahanan nasional akan melemah, memudahkan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya seperti sekarang ada kasus kebocoran data 98% ya, data nasional itu dari Kominfo telah dibobol ya oleh hacker dan meminta tebusan sekitar beberapa puluh atau ratus M sekitar segitu ya. Yang ketiga ada kehilangan identitas nasional. Lanjut ya. Yang keempat ada konflik sosial. Gimana sih konflik sosial itu? Nah, contohnya gini, keragaman suku, agama, dan budaya tanpa pemahaman yang baik bisa memicu adanya konflik. Ya, yang kelima ada ketidakselarasan pembangunan. Keenam, ada ketergantungan pada asing. Negara bisa menjadi sangat tergantung pada kekuatan asing, mengancam kemandirian bangsa. Nah, itulah akibat jika Indonesia atau negara ya, jika tidak memiliki wawasan nasional. Oke, baik kita lanjut saja ya. Sini ada ketahanan nasional sebagai konsepsi dan strategi. Yang pertama akan saya paparkan tentang konsepsi ketahanan nasional ya. Pemahaman menyeluruh tentang cara suatu bangsa mempertahankan diri dari ancaman baik internal maupun eksternal dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Ini meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
Ya, terus di sini ada ketahanan nasional sebagai strategi. Serangkaian tindakan terencana dan terkoordinasi untuk memperkuat kondisi nasional dalam menghadapi ancaman. Ini termasuk kebijakan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas militer, dan penguatan ekonomi. Namun, faktanya ada di suatu negara ya, jika ingin daftar ke ketahanan nasional gitu ya, contohnya seperti Polri atau TNI ya, ya itu ya harus mempunyai orang dalam atau jika tidak mempunyai orang dalam maka harus mempunyai banyak uang. Dampaknya apa kalau begitu? Jika diserang negara yang apa sih merekrut ya anggota-anggota ketahanan nasionalnya seperti TNI dan Polri ya tidak akan bisa bertahan lama jika diserang oleh serangan eksternal maupun internal juga sih ya. Nah, di sini lanjut saja ke B, bela negara dan contohnya dalam konteks mahasiswa kos. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencintai tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, serta siap berkorban demi kepentingan bangsa. Nah, contohnya gimana sih Bang? Bela negara untuk mahasiswa. Yang pertama ini ada mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana sih mengikuti pendidikan kewarganegaraan itu? Ya, mahasiswa bisa aktif dalam mata kuliah tentang kewarganegaraan dan Pancasila. Yang kedua ada terlibat dalam organisasi mahasiswa. Nah, yang ketiga di sini ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau bisa disebut juga dengan KKN. Ya, nanti di semester semester akhir ya kita sebagai mahasiswa juga pasti akan melakukan KKN dan itu sangat bagus karena itu merupakan contoh bela negara dalam konteks mahasiswa. Ya. Yang keempat ada menjaga keharmonisan dan persatuan, bersikap toleran dan menghargai keragaman di kampus. Ya, yang kelima yang terakhir nih ya, meningkatkan prestasi akademik belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan bangsa ya. Tetapi ini dalam konteks yang kelima ini banyak sekali teman-teman mahasiswa ya. Coba lihatlah di sekitar Anda, sekeliling Anda itu. Berapa banyak sih mahasiswa yang mengerti dalam mata kuliah tersebut tuh, atau dalam mata kuliah tertentu gitu ya. Coba kalian perhatikan sekeliling kalian. Ada yang setiap hari masuk namun tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Dan bahkan gitu, saat dilaksanakannya seperti kuis-kuis atau ulangan-ulangan tuh, mereka selalu mengandalkan tuh orang lain gitu ya. Jadi kalau udah tidak bisa teh udah tidak bisa. Padahal mah bisa bisa cuman mereka malas gitu. Nah, oke lanjut aja. Nah, ini C ya. Mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Ketahanan nasional. Ini aduh, bela akan saya ini ya saya bahas. Tapi saya agak ragu untuk membahas ini karena ketahanan nasional itu di negeri ya suatu negeri ya bukan Indonesia itu wah sangat buruk sekali ketahanan nasionalnya bahkan citra-citra seperti oknum-oknum police ya sudah tercoreng sudah tidak bagus ya citra-citranya ya. Nah bela negara itu oke kita kembali lagi ke topik pembahasan utama
Bela negara itu penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Kedua, menjamin kedaulatan negara. Yang ketiga, membangun kesadaran nasional. Yang keempat, mendukung pembangunan nasional. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, di sini gimana ya? Saya agak kontroversial gitu ya. Soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya sangat bertolak belakang dengan keadaan di dalam suatu negeri ya. Tapi bukan di Indonesia, ada satu negeri namanya Wakanda gitu ya. Wah, itu sangat kacau sekali ya ketahanan nasionalnya. Bahkan sampai terbobol gitu data Indonesia gitu ya. Nah, data Indonesia ditampung dalam suatu eh, institusi ya yang tidak akan saya sebutkan namanya, Kominfo dan para hacker telah berhasil membobol 98% kurang lebih sekitar segitu dari data nasional tersebut. Padahal kan untuk anggaran institusi tersebut ya sudah lumayan tinggi menurut saya sekitar 14 T gitu kalau tidak salah ya. Menurut data tapi segitu. Tapi kenapa masih bisa terbobol? Ini sama seperti kasus-kasus sebelumnya ya, seperti Biorka gitu. Tapi ini versi negara Wakandanya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau salah kata atau salah perbuatan mungkin ya. Mohon dimaafkan. Dan mungkin ada salah pengucapan kata sedikit-sedikit, ya, tidak apa-apa ya, mohon dimaklumi. Karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran gitu ya. Hmm, Jika ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, saya mohon maaf sekali lagi ya. Terima kasih, saya Muhammad Dwi Al-Fatir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.